Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibarat Allah SWT, di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah hari ini mungkin kita akan sama-sama membahas tentang satu tema. Sebenarnya ini harusnya dibahas di bulan yang lalu ya, cuman qadarullah mungkin saya belum sempat menyiapkan materi dan sebagainya. Dan untuk materi kaitan dengan fikih yang dibahas di bulan yang lalu, materinya sudah saya kirim lalu Bu Haja Anita ya, nanti bisa di-share. Ada beberapa yang belum selesai, mungkin nanti saya kotak-katik dulu ya, nanti insya Allah dikirim. Tapi berahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sedikit ya, ini harusnya dibahas di pertemuan perdana ya, ketika membahas tentang ini, karena ini juga penting kita bahas bersama-sama kaitan dengan bab fikih ini, bahwa pasti banyak perbedaan. Ya, tadi saja barusan saya sedang tadi ba'da zuhur, saya buka-buka komputer laptop, kemudian kutak-ketik gitu ya, kemudian ke WA tuh ada yang bertanya, dan insya Allah mungkin hari ini kita akan bahas ini, yaitu tentang bagaimana hukumnya wanita haid membaca Al-Quran. Sebentar ya. Di sana tuh bilang nonton. Ini satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan gitu ya. Sehingga kata beliau, saya baca buku ini gitu, katanya. Tapi di dalam buku ini dikatakan bahwa yang paling menurut Imam Nawawi bahwa tidak boleh ketika sedang haid membaca Al-Quran. Kemudian juga tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang bab ini? Nah, ini kan perlu kita sikapi bersama-sama sehingga kita semuanya juga tidak kalau bahasa saya mah cudak gitu ya. Jadi kita itu tidak merasa saya paling benar. Ini kan juga tidak dibolehkan kaitan dengan bab fikih ini. Nah, makanya mungkin perlu dibahas juga ya sebelum kita nanti membahas beberapa bab fikih kaitan dengan perempuan dan ibadah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, mungkin di bulan yang akan datang, kita akan bahas, mungkin ini juga penting kita bahas kaitan dengan perempuan dan rumah tangga. Ini kaitan dengan rumah tangga ini kan juga penting kita bahas. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau kita membahas tentang fikih dulu gitu ya. Ini biar kita bahas juga nanti bahwa fikih secara umum. Maka kalau kita berbicara tentang fikih, maka ini mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, maka apakah yang dimaksud dengan fikih? Ya. Fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu. Jadi kalau kita berbicara dari sisi bahasa, fikih itu adalah al-fahmu. Ya, artinya adalah paham atau mengerti. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat di dalam Al-Qur'an, di sini di dalam surat Hud ayat ke-91. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan ya manafqahu katsira. Nah, dalam ayat ini ada ungkapan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya ya. Qalu ya Syu'aibu manafqahu katsira. Dalam ayat ini disebutkan mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Nah, ini kan berarti secara bahasa fikih itu adalah mengerti. Secara bahasa berarti fikih itu adalah paham. Sehingga ketika kita berbicara tentang ini, maka fikih itu adalah paham dan mengerti. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan bahwa yang namanya fikih itu adalah pemahaman yang bukan hanya paham begitu saja, tapi juga ya tapi juga disebutkan bahwa pahamnya itu adalah paham yang mendalam. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 122. Ini menunjukkan bahwa disebutkan wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini ada liyatafaqahu, surat At-Taubah ayat 122. Nah, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini secara bahasa. Nah, secara istilah apa? Ini perlu kita bahas bersama-sama kaitan fikih ini secara istilah. Nah, kenapa kita bahas dulu di sini supaya kita tidak beranggapan bahwa fikih itu berarti produk ulama. Ini kan supaya kita tidak beranggapan seperti itu. Nah, maka kalau kita berbicara tentang fikih itu berarti yang pertama adalah
fikih secara istilah itu adalah, kalau kita lihat di sini, apakah yang dimaksud dengan fikih secara istilah? Fikih itu secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam. Ya, jadi secara istilah bahwa yang namanya fikih itu yang pertama adalah di sini yang disebut dengan ilmu. Ya. Ya. Fikih itu berarti yang pertama adalah al-ilmu. Jadi fikih itu adalah al-ilmu. Jadi fikih itu adalah ilmu, satu. Artinya kalau kita berbicara tentang ilmu berarti fikih itu bukan ya sesuatu yang tidak bisa kita logikakan. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Artinya yang namanya ilmu kan ada kaidah-kaidahnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, berarti fikih itu adalah cabang ilmu. Yang namanya cabang ilmu pasti nanti ada kaidah-kaidahnya di situ. Ini yang pertama. Kemudian al-ilmu, kemudian yang kedua ini bil ahkami. Nah, ini harus jadi pelajaran buat kita. Ilmu yang berbicara tentang hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu kan banyak. Ada ilmu psikologi, biologi, dan sebagainya. Tapi ini adalah ilmu berbicara tentang hukum. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan. Jadi fikih itu adalah ilmu yang berbicara tentang hukum. Hukum apa? Hukum itu kan banyak. Ada hukum manusia, ada hukum Allah, dan lain sebagainya. Maka al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, ini kaidah berikutnya harus kita pahami. Bahwa berbicara tentang hukum-hukum syariat. Berarti kalau kita berbicara tentang fikih, berarti berbicara tentang hukum syariat. Yang mana hukum syariat itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, bersumber dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ilmu fikih itu adalah bukan ilmu hukum yang dibuat oleh manusia. Fikih adalah hukum syariat, di mana hukumnya 100% itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di sini ada keterlibatan manusia, ada. Keterlibatan manusia hanyalah dalam menganalisa sebuah dalil. Ketika ada aqimus shalah, dirikanlah sholat. Apakah sholat ini wajib atau tidak? Maka dianalisa. Oh, kalau ada ayat seperti ini, kemudian ada hadis Nabi seperti ini menunjukkan kewajiban. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, sekali lagi adalah bukan ilmu produk manusia, ilmu fikih itu. Ilmu Allah. Manusia memang ada di situ, iya. Manusia adalah hanya sebagai peneliti, hanya sebagai yang menganalisa, merinci, memilah, dan menyimpulkan apa yang telah Allah firmankan lewat Al-Quran dan juga lewat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kaitan dengan ilmu syariah, ini kan berarti ilmu syariah. Jadi yang pertama adalah ilmu. Apa yang pertama adalah hukum, yang kedua syariah. Yang ketiga, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang fikih, al-amaliyah. Maksud al-amaliyah itu apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang keseharian kita. Yang namanya ilmu syariah ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Nah, konteksnya adalah dalam ilmu fikih ini yang dibahas adalah ilmu-ilmu yang kaitannya al-amaliyah. Maksudnya adalah hukum fikih ini hanya bersifat amaliyah badaniyah, bukan bersifat ruhiyah. Makanya pembahasannya sholat, zakat, saum, haji, itu ya. Kemudian muamalah, waris, maka tidak ada pembahasan tentang takut kepada Allah. Karena itu babnya adalah bab akidah. Sehingga yang ketiga adalah al-amaliyah. Kemudian al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diistimbat, yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala, di sini menarik adalah ini yang 4. Bahwa ilmu fikih itu apa? Diistimbat. Istimbat itu apa? Disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Maksudnya gimana? Banyak orang beranggapan bahwa ilmu fikih itu, ilmu fikih mah berarti ya, ada orang beranggapan kalau ketika berbicara tentang ilmu fikih, maka dia beranggapan ilmu fikih mah berarti ilmu ilmu sekedar karangan atau logika para ulama saja. Sehingga itu mah berarti logika para ulama. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka sesungguhnya ilmu fikih itu adalah ilmu yang bersumber dari dalil-dalil. Dalil di sini ada 2. Satu Al-Quran, ya. Satu Al-Quran, kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita berbicara tentang ilmu fikih adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, ilmu berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya, kalau kita berbicara tadi para ulama di situ berperan adalah untuk merinci, memilah dan memilih dan menyimpulkan kaitan dengan dalil-dalil ini. Sehingga ibarat Allah Subhanahu Wa Taala,
kalau ada ungkapan, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, salah? Enggak. Salah 100% ya tentu enggak. Tetapi juga kalau benar 100% juga ya perlu diperhatikan juga. Apakah kita paham Al-Quran dan Sunnah Nabi langsung? Kita kalau baca Quran langsung paham, kita menyimpulkan, bukan enggak. Maka disinilah perlu sebuah ilmu, sebuah metodologi. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Ibarat kalau kita buat contoh, Bu ya, kalau ibu masak apa gitu ya, kan kita masak itu ada ilmunya. Ini adalah kalau kita berbicara. Kemudian min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Ibarat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah ini kalau kita berbicara tentang ilmu fikih. Jadi sekali lagi adalah ilmu fikih itu bukan ilmu karangan manusia, tapi ilmu fikih itu adalah ilmu yang memang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang para ulama berperan di situ, iya. Para ulama ada peran di situ. Tapi peran ulama di situ adalah sebagai orang yang ditugaskan untuk memilah dan memilih, menyimpulkan, merinci kaitan dengan dalil-dalil tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih. Nah, tapi firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang ilmu fikih. Sebentar, ini terlalu cepat. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka kita pasti akan berjumpa dengan ini. Bahwa hukum fikih yang akan ada itu adalah hanya 5. Makanya dalam konteks kita berbicara tentang ilmu fikih, maka prosesnya pasti 5 ini. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, yang pertama adalah ilmu fikih ini ada yang sifatnya adalah wajib. Ini yang pertama wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contoh ibadah puasa. Ini kan hukumnya wajib. Qadha puasa hukumnya wajib. Nah, kaitan dengan mengqadha, bulan yang lalu kita bahas. Bagaimana jika ibu-ibu mau qadha, apakah harus izin suami atau tidak? Ini dibahas lagi. Nah, ini kan diperinci. Cuman kalau kita berbicara, ini ada kaitan dengan hukum fikih, ada yang wajib nanti. Nah, ini kan yang wajib. Kemudian nanti ada yang sifatnya sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contoh kemarin di pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana hukum perempuan sholat Jumat. Boleh atau tidak? Boleh. Kemudian bagaimana dengan mandi Jumatnya? Mandi Jumat itu hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Dari mana dalilnya? Nanti mereka menentukan, oh ini dalilnya, ini dalilnya. Kita berbicara tentang itu. Ibarat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada yang mubah, boleh-boleh saja. Nanti kita bahas ya, contoh punten ya. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya. Ya mungkin kalau pasangan-pasangan muda lain sebagainya gitu ya. Contohnya ibu-ibu nanti ada pertanyaan bagaimana hukumnya punten bercumbu dengan suami ketika bulan Ramadan. Apakah hukumnya makruh? Apakah haram? Apakah sunnah? Apakah wajib? Nah, ini kan ada sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, mubah, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ini namanya adalah mubah, boleh-boleh saja. Kemudian yang disebut dengan makruh. Makruh ini adalah jika dikerjakan tidak berdosa dan kalau ditinggalkan berpahala. Ini namanya makruh. Nah, kalau makruh itu lebih baik adalah kita ya, meninggalkannya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum yang makruh, maka lebih baik kita meninggalkan kaitan dengan hukum makruh ini. Jadi kalau ada hukum makruh, lebih baik kita meninggalkan kaitan dengan hukum yang makruh ini. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut ya, ini yang disebut dengan haram. Bagaimana haram itu? Contoh, nanti kita bahas kaitan dengan bagaimana hukumnya. Contohnya meminum khamar, kan auzubillahi min dzalik. Mungkin nanti ketika berbicara tentang bagaimana kaitan dengan perempuan ya dan rumah tangga, contohnya berhubungan suami istri ketika istri sedang haid, itu boleh atau tidak? Jadi kan ini kalau kita berbicara tentang hukum fikih, maka hukum fikih ini akan kembali kepada 5 hal ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Ini kalau kita berbicara tentang hukum fikih. Jadi dari semua hukum-hukum fikih yang ada pasti akan kembali kepada 5 hal itu. Ini yang paling penting kita bahas, penting Bu ya, kita bahas di awal. Sekali lagi adalah harusnya dibahas di pertemuan yang lalu ya. Cuman kalau saya sedang kurang sehat, jadi sehingga belum sempat menyiapkan dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum fikih ini, maka berarti ini perlu dibahas. Bagaimana proses terjadinya hukum ini? Tadi Bu ya, kalau saya sampaikan tadi, hukum ini kan ada yang wajib di sini,
Bagaimana kok ini hukum fikih jadi wajib? Kemudian ada yang sunnah, nanti ada yang mubah di sini, ada yang makruh, kemudian ada juga yang haram. Nah, bagaimana kok bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib? Ada yang memang Allah langsung mengatakan, kutiba alaikumusiyam, udah sepakat, Allah mewajibkan puasa. Tapi kadang ada dalil-dalil yang berbeda. Nah, makanya bermata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah ilmu fikih. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih, ini adalah berbicara tentang hukum fikih, itu berbicara tentang sebuah proses yang panjang. Tidak tiba-tiba begitu saja turun dari langit. Ilmu fikih ini memang bersumber dari wahyu. Ini tadi, bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari wahyu, ya, yang turun dari langit. Yang mana kebenarannya itu adalah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan sunnah Nabi ini, kebenarannya itu adalah mutlak. Kebenaran yang mutlak. Kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Nah, kemudian juga pasti. Ya, tapi masalahnya adalah hukum sumber hukum Al-Quran dan sunnah Nabi ini bersifat statis dan sudah baku. Teks-teks wahyu ini hanyalah ayat-ayat Al-Quran, namun termasuk juga disebut di situ hadis-hadis Nabi SAW, sebab semua yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi dan diamkan oleh nafsi, itu juga berasal dari wahyu. Sehingga kalau kita berbicara tentang hukum syariat ini, sumber hukumnya itu ada dua. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang masalah adalah tadi, sumber hukum yang ada ini bersifat statis. Maksudnya gimana? Sumber hukum ini bersifat statis. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada revisi. Tidak boleh ada editan, tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Ya udah, ayat Al-Quran 6.236 ayat segitu. Tidak mungkin bertambah. Cina di Arab jadi 6.500, nggak bisa. Di Indonesia jadi 6.100, nggak bisa. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang sumber hukum ini. Sumber hukum yang ada ini adalah pasti sifatnya tadi. Jadi pasti sifatnya adalah seperti yang disebutkan tadi, bahwa bersumber dari hukum syariat yang bersifat statis. Nah, arti statis itu adalah tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan, tapi yakin kebenarannya. Ini harus kita pahami bersama-sama. Kaitan dengan sumber hukum Al-Quran ini dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya di sini adalah mutlak kebenarannya. Kebenarannya pasti, tidak mungkin tidak. Jadi kebenaran dari Al-Quran itu adalah pasti. Tidak mungkin hukum Al-Quran ini tidak benar. Pasti hukumnya adalah benar. Nah, konteks kaitan dengan tadi, bahwa sumber hukum yang bersifat statis ini, sumber hukum yang statis, kemudian juga pasti mutlak kebenarannya, ya, mutlak kebenarannya, kemudian juga pasti. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak boleh mengalami revisi, sekali lagi, tidak boleh juga ada pengeditan, penambahan, pengurangan, maka otomatis keduanya bersifat statis. Walaupun wahyu ini walaupun teknik penulisan aksara Arab mengalami perkembangan sepanjang waktu, namun bunyi ayat Al-Quran tidak ada perubahan. Wattin, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Nah, ini adalah sumber hukum. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian di sini ada yang disebut dengan realitas kehidupan kita. Nah, meski Al-Quran dan Sunnah bersifat statis, namun keduanya bukan musiman yang hanya menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di zaman Nabi. Bukan hanya itu. Keduanya justru harus hidup sepanjang zaman. Artinya bahwa apa? Apa yang terjadi di zaman Nabi mungkin sekarang terjadi, tapi dengan model yang berbeda. Nah, karena Al-Quran ini seperti ini, maka realitas kehidupan manusia itu adalah bersifat dinamis. Jadi realitas kehidupan kita ini bersifat dinamis. Maksudnya apa? Selain berbeda-beda tolak ukur kebaikan, kehidupan umat manusia pun sangat dinamis. Setiap saat mengalami perubahan. Apa yang dianggap sebagai kebaikan belum tentu pada 20 atau 30 tahun kemudian mungkin masih dianggap baik, tapi mungkin juga tidak. Karya-karya masa lalu yang dianggap sebagai bagian dari idealisme seorang ilmuwan, sering dengan berjalannya waktu di masa lain dianggap realitas potensi kekayaan. Dan seterusnya. Maka kalau kita lihat realitas kehidupan kita, ada kaitan dengan perkembangan zaman, budaya, peradaban, adat istiadat, hukum, sosial. Ini semuanya adalah
realitas kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, realitas kehidupan ini akan selalu dinamis. Makanya bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan bab ini, kaitan dengan dari tadi berasal dari sumber hukum yang tadi yang bersifat statis, tapi realitas kehidupan kita bersifat dinamis. Nah, bagaimana kita menggabungkan kedua hal ini? Nah, ini bagaimana kita menggabungkan kedua hal ini? Kita menggabungkan kedua hal ini. Maka bagaimana kita memahami sumber hukum yang ada ini? Kemudian juga bagaimana kita memahami realitas kehidupan ini? Maka para ulama disinilah yang disebut dengan ijtihad. Maka para ulama melakukan ijtihad. Dari ijtihad itu maka mereka membuat kaidah-kaidah. Kemudian dari kaidah ini maka terjadilah hukum fikih seperti ini. Contoh ya, ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah kontemporer. Ibu-ibu, saya nggak tahu nih, ibu-ibu di sini sering belanja online nggak? Saya yakin sering, Bu ya. Gojek, GoFood kan ini pernah kita bahas. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, Bu, dulu pernah kita bahas ya kaitan dengan hukum-hukum fikih ini kan. Contohnya kita bahas tentang Gojek, kita bahas tentang apa lagi, Bu? Bahas tentang Gojek. Bagaimana kaitan dengan Gojek ini? Boleh atau tidak? Masalahnya adalah contohnya GoFood. GoFood ini kan ada dari Nabi SAW, Nabi melarang jual beli dengan hutang pihutang. Nah, kalau kita beri GoFood ada hutang pihutang kan di situ. Gimana hutang pihutangnya? Saya pesan aplikasi, saya pesan makanan melalui aplikasi, kemudian driver datang ke toko, pakai uang siapa? Uang driver. Berarti saya minjem dong ke driver. Kemudian driver datang ke kita, kemudian saya bayar. Contohnya 100.000 biayanya. 100.000 itu adalah untuk makanan, ongkirnya atau jasa antarnya, jasa membelikannya 15.000. Saya kasih 115.000. Nah, di sini kan ada dua. Satu bayar hutang, yang kedua ada yang disebut dengan apa? Yang kedua ada yang disebut dengan adalah membayar jasa. Nah, ini kan berarti jual beli. Cuman jual belinya adalah bukan jual beli barang, tapi jual beli jasa. Nah, hukumnya bagaimana Gojek ini? Boleh atau tidak? Nah, ini kan konteksnya tadi. Nah, realitasnya apa? Dalilnya ada. Cuman bagaimana kaitan kita memahami dalil yang ada dengan realitas kehidupan kita. Maka dibuatlah nanti para ulama kaidah-kaidah tentang itu. Dulu mungkin tidak ada lembaga ribawi, lembaga konvensional seperti sekarang. Itu kan tidak ada. Tapi sekarang ada nggak? Banyak. Dulu namanya riba, sekarang namanya bunga. Nah, bagaimana kita memahami tentang ini? Apakah bunga ini sama dengan riba? Oh, sama. Kalau sama berarti hukumnya adalah, oh berarti riba ini adalah haram. Ini kan contoh real. Dulu ada yang disebut dengan para ulama mengatakan bai'ul ghaib al-sifah. Menjual barang ya yang tidak kelihatan ketika transaksi, tapi al-sifah, tapi speknya ya, kriteria barangnya sudah nampak. Ini sekarang jual beli online. Boleh atau tidak? Kalau jual beli online, contohnya saya punya barang, kemudian saya tampang saya foto, kemudian saya pampang di website saya, di situs saya, di akun medsos saya. Ini kan berarti boleh, clear kalau ini. Ya, walaupun tadi sebagian ulama kan tidak boleh. Nah, kaitan dengan bab ini, kenapa? Karena di situ bai'u al-ghaib al-sifat itu adalah di atas sifat. Maksud al-sifat itu apa? Jadi tapi speknya diketahui. Nah, ini adalah bagaimana pandangan para ulama? Boleh. Ini kan berarti bagaimana tadi ketika ada hukum-hukum seperti ini para ulama memahami, kemudian juga ketika ada realitas kehidupan dipahami, sehingga akhirnya mereka berijtihad, membuat kaidah, dan nanti jadilah hukum fikih. Terus seperti itu. Para ulama nanti berijtihad lagi terus, artinya setiap hukum-hukum yang ada para ulama melakukan seperti itu. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagaimana proses terciptanya sebuah hukum fikih buat kita semuanya. Sehingga dengan seperti ini kita memahami, oh ternyata berarti hukum fikih itu ada landasannya. Tidak lantas begitu saja kalau kita berbicara tentang hukum fikih yang disebutkan oleh para ulama kaitan dengan bab ini. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bahas berikutnya. Nah, ini adalah proses terjadinya sumber hukum fikih. Nah, tapi ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok terjadi perbedaan para ulama? Ini perlu kita bahas bersama-sama, ya. Kenapa kok terjadi perbedaan kaitan dengan bab fikih ini? Kalau kita lihat di sini, maka perbedaan fikih itu ada dua. Jadi ini perlu saya bahas dulu. Perbedaan fikih itu ada dua.
Satu perbedaan fil usuli. Ini yang pertama. Perlu digarisbawahi di sini, perbedaan dalam masalah usul. Ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi perbedaan dalam masalah usul. Ini adalah tidak dibolehkan. Apakah yang dimaksud dengan usul? Usul itu adalah hal-hal yang sudah qat'i, yang sudah jelas dan disepakati oleh para ulama, maka ini tidak boleh berbeda. Tadi contohnya, kaitan dengan bulan yang lalu kita membahas tentang hukum ziarah kubur. Para ulama sepakat, ziarah kubur itu hukumnya sunnah, dianjurkan bagi laki-laki. Artinya kan ini berarti perbedaan dalam masalah usul yang tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat di situ. Nah, sedangkan al-ikhtilafu fil furu'i, perbedaan dalam masalah cabang, furu' ini adalah cabang, kalau usul ini adalah dalam masalah pokok, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam masalah cabang, maka ini dibolehkan. Kenapa dalam masalah cabang ini adalah hal-hal yang dhonni, mengandung dugaan, multi interpretatif, tersembunyi dan diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini banyak bermat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin contohnya kita membahas bagaimana hukum perempuan ziarah kubur. Kan ada dua dalil. Dalil pertama mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang suka ziarah kubur. Berarti ini larangan. Oh, kalau begitu wanita tidak boleh ziarah kubur. Tapi sebagian ulama mengatakan, enggak, wanita boleh ziarah kubur. Dengan dalil dari mana? Dalilnya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kami dilarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang diperbolehkan. Di situ disebutkan laki-laki dan perempuan enggak? Enggak. Kemudian fazuruha, di sini kan ada ungkapan fazuruha, maka ziarah. Artinya di sini masih multi dugaan, masih mengandung dugaan multi interpretatif. Apakah yang disuruh itu laki-laki atau perempuan? Fa'innaha tudzakirul maut. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kematian. Ibu-ibu, siapa kira-kira yang perlu diingatkan kematian? Ibu-ibu kah atau bapak-bapak juga? Ibu-ibu dan bapak-bapak perlu selalu diingatkan kaitan dengan bab kematian. Jadi bukan hanya bapak-bapak. Sehingga inilah para ulama berbeda pendapat kaitan dengan karena masalah-masalah yang dhonni. Nanti kita bahas secara detail kaitan dengan ini. Yang menjadi acuan penentu usul atau furu. Nah ini kadang kita suka salah menempatkan ini usul atau furu. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Kalau 3 rakaat boleh? Nggak boleh. Oh Ustaz, karena katanya bukan jika boleh. Enggak. Itu namanya termasuk dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Yang para ulama sudah sepakat. Kalau ulama sudah sepakat, kita tidak boleh berbeda. Kemudian berikutnya bermata Allah Subhanahu wa taala dalam masalah furu. Ilmu apa? Nanti ada pelajaran namanya ilmu usul fiqh. Ini adalah ada mata pelajaran khusus, ada ilmu khusus yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya. Setelah kita tahu inilah perbedaan para ulama, inilah macam-macam perbedaan para ulama. Nah, yang kita bahas adalah kaitan dengan kita bahas ini adalah perbedaan-perbedaan dalam masalah furu. Boleh atau tidak? Dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Ini mungkin perlu dibahas. Saya tidak akan bahas, ini kan ada 5. Ya. Ada 5 kaitan dengan masalah perbedaan usul ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perbedaan masalah usul ini, maka sebenarnya banyak perbedaan ini. Apa sebabnya? Cuman saya akan membahas ini kaitan dengan 2 sebab saja. Nah, 2 sebab saja. Yang lainnya mungkin tidak akan saya bahas. Yang pertama adalah yang di garis kuning. Yang pertama adalah perbedaan ketentraman hati dalam menilai satu riwayat hadis. Kadang bermata Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu terjadi kenapa? Para ulama berbeda pendapat tentang menilai suatu hadis. Apakah hadis ini lemah atau sahih? Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Karena hadis ini lemah berarti tidak boleh dijadikan satu amal ibadah. Sebagian lagi mengatakan enggak, hadis ini sahih. Karena hadis ini sahih berarti boleh digunakan untuk menentukan amal ibadah. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang bab ini, ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini adalah harus kita pahami bersama. Akal dalam menyimpulkan ayat atau hadis yang multi interpretatif. Hadis Nabi SAW yang para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis itu.
Makanya mungkin nanti ya kita bahas ya, di pertemuan yang akan datang ketika membahas tentang punten Bu ya, bagaimana hukumnya? Contohnya apa? Berhubungan suami istri. Jadi ada orang berhubungan suami istri, tapi ya si istrinya itu haid. Haidnya sudah selesai, sudah bersih, tapi belum mandi. Boleh atau tidak dia melakukan hubungan suami istri? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sampai dia bersuci. Maksud bersuci di sini sampai dia mandi. Makanya ibu-ibu harus mandi dulu. Punten, baru boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, ini masalahnya bukan di situ. Kata ibu-ibu, ini musim dingin. Ya, sedangkan suami mintanya malam hari, kalau saya mandi dulu dingin. Besok subuh harus mandi lagi. Ah, udah, melakukan hubungan suami istri. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh mandi dulu baru berhubungan. Karena hatta yaturna, sampai bersih. Sebagian ulama mengatakan sampai bersih itu bukan sampai mandi. Ketika haidnya sudah selesai, ya udah, silakan melakukan. Kalau sholat dilarang untuk sholat sampai dia melakukan apa? Sampai dia mandi terlebih dahulu. Karena syarat sah sholat adalah bersuci. Nah, ini Bu, dua perbedaan ini sering terjadi. Jadi kemudian perbedaan kemampuan akal para ulama dalam menyimpulkan ayat atau hadis yang multi interpretatif. Ayat hadisnya satu, tapi kadang maknanya bercabang. Contoh, mungkin dalam wudhu sering kita mendengar, bagaimana hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Maksudnya membatalkan wudhu. Kenapa? Aula mastumun nisa. Kata-kata lamasa ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah lamasa ini maknanya bersentuhan seperti ini? Atau lamasa ini adalah kinayatun anil jima. Merupakan kiasan kaitan dengan berhubungan suami istri. Nah, ini ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang di antara faktor kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa prinsip kaitan dengan ikhtilaf ini. Ini harus menjadikan pedoman buat kita semuanya. Prinsip ini harus jadi pedoman. Pertama, ikhtilaf dalam furu. Ini yang pertama. Ikhtilaf dalam furu adalah pasti terjadi. Nah, ini yang pertama. Jadi perbedaan dalam masalah cabang, tadi dalam masalah cabang yang para ulama memang berbeda pendapat di situ, pasti terjadi. Itu yang harus diperhatikan. Tidak mungkin bisa kita elakkan. Ketika dia mengatakan tidak mungkin berbeda, ini yang salah. Maka ikhtilaf dalam masalah furu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, ikhtilaf dalam masalah furu jangan membuat kita berpecah belah. Sering canda Bu ya, perpecahan antar suku gitu. Kita tidak ada istilah ini usul berbeda. Boleh. Kalau dalam bab akidah rukun ada mengatakan berarti aliran sesat. Karena ada sebagian mengatakan sholat itu cukup 3 waktu saja. Berarti itu termasuk aliran sesat. Kenapa? Karena ini tidak mungkin terjadi. Karena ini bukan masalah furu. Ini harus digarisbawahi adalah ikhtilaf dalam masalah furu, dalam masalah cabang. Makanya pertemuan yang lalu kan ada yang bertanya tentang Ustadz bagaimana hukumnya saya sebagai wanita hamil dan menyusui. Saya tahun kemarin hamil dan menyusui. Kemudian belum sempat mengqadha. Sedangkan Ramadan sebentar lagi. Apakah saya harus qadha atau fidyah? Nah, ini kan berarti kita apakah harus qadha? Ya enggak kalau secara pribadi. Tapi kalau disampaikan ke masyarakat ya nggak bisa kita memaksakan itu. Karena memang terjadi perbedaan di antara para ulama kaitan dengan itu. Ini adalah kalau kita berbicara. Jadi ikhtilaf dalam masalah furu jangan memecah belah. Kan banyak kasus terjadi gara-gara perbedaan masalah furu ya, jadi berpecah belah. Nggak boleh. Jangan sampai nanti ibu gara-gara perbedaan pendapat kaitan dengan bab furu, hanya ibu nggak mau ke masjid. Kan saya tidak mau ngaji lagi lah di Majelis Ta'lim Al-Mujahadah ini. Kenapa? Di sana banyak yang berbeda dengan saya. Ya kalau perbedaan dalam masalah furu, ya nggak masalah. Karena kita pun tidak bisa memaksakan. Kemudian di sini apa? Aib. Yang menjadi aib itu apa? Pada ta'assub, fanatisme. Bukan ikhtilaf.
Perbedaan itu pasti terjadi. Yang repot itu adalah kalau sudah ta'assub, pokok nama. Nah itu. Kalau kata ustadz saya sudah A, ya A. Ini kan tidak dibolehkan kalau dalam masalah furu'iyah yang memang para ulama berbeda pendapat. Yang repot itu adalah ketika dia fanatisme. Ini. Kalau dia sudah fanatik, itu repot, berat. Kalau dia yang didahulukan adalah fanatik, pasti akan berat. Makanya jangan sampai ya kita itu adalah fanatisme kaitan dengan begini. Ya mungkin kita punya keyakinan bahwa guru saya ini saya akan mengambil dari guru saya. Tapi kalau ada yang perbedaan, ya kita pun saling bertoleransi. Enggak bisa kita memaksakan pendapat kita dalam masalah furu'iyah. Makanya di sini apa? La ilzama fi masailil ijtihad. Tidak ada paksaan dalam masalah ijtihad. Tadi contohnya. Kalau masalah ijtihad itu kan ada dalil tapi maknanya masih multi interpretatif sehingga para ulama ya, ketika ada dalil seperti itu maka para ulama melihat apakah ini maksud dengan dalil ini, apakah ini menunjukkan wajibkah, apakah ini menunjukkan sunnahkah dan lain sebagainya. Sehingga para ulama berbeda pendapat kaitan dengan bab ini. Sehingga tidak ada paksaan. Contohnya, ya, kalau kemarin kita bahas, apakah keputihan itu najis atau tidak? Jumhur ulama mengatakan keputihan itu najis. Sebagian mengatakan tidak najis. Ya udah. Selesai saja, kita jangan ribut, jangan pusing-pusing. Kalau ada, wah ini dibahas nggak selesai-selesai. Ngapain orang para ulama sudah membahas jauh-jauh hari? Ya kita tinggal, saya berkeyakinan bahwa keputihan itu najis. Sehingga ya udah, kalau saya terkena keputihan, sholat. Sebelum sholat adalah wudu dulu. Tapi bagi yang mengatakan, oh keputihan ini nggak najis, ya mana, silakan saja. Kita saling bertoleransi. La ilzama fi masailil ijtihad. Tidak ada paksaan dalam masalah ijtihad. Kemudian berikutnya adalah ikhtilaf itu adalah rahmat. Wa tausi'un alal mukallaf. Ikhtilaf itu keluasan bagi mukallaf. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau kita berbicara tentang ini, bahwa perbedaan itu rahmat dan keluasan bagi mukallaf. Maksudnya gimana? Contoh begini. Ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sujud ya, setelah kita i'tidal, ya, saya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian saya mau sujud. Kira-kira ibu-ibu ketika ibu sujud yang didahulukan telapak tangan dulu atau kedua lutut dulu? Kan ada yang dia telapak tangan dulu sampai ke bawah, kemudian baru setelah itu lutut. Atau lutut dulu baru telapak tangan. Maka ini kan keluasan bagi mukallaf. Maksudnya gimana? Coba bayangkan, Bu. Kalau harus lutut dulu. Kasihan yang sedang encok dan lain sebagainya. Ini kan banyak kasus. Maka ini adalah perbedaan itu rahmat dan keluasan bagi mukallaf. Nah, yang terakhir adalah al-ibratu bil apa? Kalau kita lihat di sini, ya, yang terakhir adalah yang menjadi patokan itu adalah esensi, bukan istilah atau nama. Nah, ini harus jadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi jangan sampai kita itu terpukau dengan nama. Karena bisa jadi namanya bagus tapi tadi artinya apa? Contohnya bunga bank, ya tetap haram. Mau dipaksain juga. Namanya riba, namanya bunga tetap haram. Tidak lantas tadinya riba haram, ketika diganti jadi bunga jadi harum. Enggak. Yang namanya riba mah tetap aja haram, tidak akan jadi harum. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang ini. Ini prinsip yang harus kita miliki bersama-sama. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai para aktivis dakwah, kita sebagai para dai, kita semuanya sebagai orang-orang yang aktif di majelis ilmu. Maka jangan sampai ya, perbedaan ini adalah tadi prinsip ini harus kita sampaikan bersama-sama. Bahwa perbedaan itu pasti terjadi dalam masalah furu'iyah, tidak membuat berpecah belah. Kemudian juga adalah ini merupakan rahmat dan yang menjadi patokan esensi bukan istilah atau nama. Kan tadi ya bisa jadi namanya A padahal hakikatnya B, dan B ini diharapkan ya, kalau memang ini diharamkan ya udah selesai gitu. Kalau ini diharamkan berarti ya udah kaitan dengan bab ini adalah selesai ya. Kenapa? Karena tadi ya walaupun ganti nama ya tetap aja yang namanya haram tetap haram. Maka ini adalah harus kita perhatikan bersama-sama kaitan dengan bab ini. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang ikhtilaf ini, maka berikutnya adalah adabul ikhtilaf. Ini harus kita sampaikan bersama-sama. Etika atau adab ketika kita berbeda pendapat. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, ibarat Allah Subhanahu wa taala adalah
kalau kita berbicara tentang apa, tentang ini, ya, berbicara tentang perbedaan ini, maka kita semuanya adalah harus tadi. Adabnya apa saja? Adabnya adalah yang pertama, ikhlas dalam mencapai dan mencari kebenaran. Ini yang pertama. Bahwa kalau kita berbicara tentang ikhtilaf ini, maka yang pertama adalah ketika terjadi perbedaan apapun, maka yang pertama adalah ikhlas dalam mencari kebenaran ini. Jadi jangan sampai ada niatan-niatan kotor dan sebagainya. Maka kita harus ikhlas dalam mencari, dalam konteks kita kaitan dengan bab kebenaran ini. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena, di antara tanda keikhlasan seseorang dalam mencari kebenaran adalah pertama, menjadikan ucapan sebagai patokan, bukan siapa yang mengucapkan. Nah, ibu-ibu, jangan sampai ada di beberapa tempat, pokoknya mah kalau bukan ustadz kami tidak akan menerima. Ini ustadz sunnah, ini bukan sunnah, ini ustadz A, ini ustadz B. Saya hanya akan menerima dari ustadz A, ustadz B mah adalah banyak syubhatnya, dan sebagainya. Ini kan tidak dibolehkan. Kita harus ikhlas. Tanda orang ikhlas dalam mencari kebenaran, ya, ini adalah yang pertama adalah ikhlas dalam mencari kebenaran. Tandanya apa, Bu, orang ikhlas dalam mencari kebenaran? Tandanya, indikatornya itu adalah yang menjadi patokan itu ucapan, bukan orangnya. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Ini adalah banyak kasus terjadi ketika apa? Al-ibratu bil qawli la bil qail. Yang menjadi patokan itu adalah yang ngomong, bukan yang menjadi patokan itu yang diomongkan, bukan yang ngomong. Ada kisah menarik di zaman Nabi. Salah seorang rahib Yahudi berkata kepada Rasul, "Kalian adalah umat terbaik kalau kalian tidak berbuat syirik." Kata Nabi, "Memang kita berbuat syirik apa?" Kemudian apa kata orang Yahudi tersebut? Subhanallah, ya. Perbuatan apa? Kata Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, kalian mengatakan dalam sumpah demi Ka'bah. Maka Rasul ketika itu mengatakan, wahai para sahabat, kalau bersumpah jangan demi Ka'bah, tapi warabbil Ka'bah, demi Rob Ka'bah ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah indikator dia termasuk ikhlas dalam mencari kebenaran. Ini adalah ikhlas dalam menggapai kebenaran, itu adalah indikatornya adalah yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bab ini adalah bahwa menginginkan kebenaran itu keluar dari mulut lawan bicaranya. Menginginkan kebenaran itu keluar dari lawan bicaranya. Jadi kalau dia diskusi, maka dia berharap mudah-mudahan kebenaran itu berasal dari dia. Kemudian berikutnya berkata Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, indikator bahwa dia termasuk ikhlas dalam mencari dan mencapai kebenaran adalah al-isti'dadu lirruju'i ila shawab. Dia siap kembali, dia siap meralat, dia siap mengedit lah bahasa kita mungkin. Adalah setiap ucapan yang salah yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang pertama. Jadi al-ikhlas lil haqqi, ikhlas dalam mencapai dan mencari kebenaran. Yang kedua, al-hirsu 'alal wahdati wal ukhuwati wal jamaah. Yang menjadi semangat dia, yang menjadi dia bersungguh-sungguh untuk keinginan kuat, al-hirsu 'alal wahdati wal ukhuwati wal jamaah. Keinginan kuat untuk bersatu. Keinginan kuat untuk berukhuwah dan keinginan kuat untuk berjamaah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Menarik, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Al-Musayyib, beliau di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa mimisan itu tidak membatalkan sholat. Imam Malik rahimahullah, beliau termasuk yang mengatakan bahwa orang sedang sholat itu ketika mimisan maka tidak batal wudu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang sebentar ya. Baik, ya kembali tadi bahwa kalau kita berbicara tentang ini, maka kalau kita berbicara tentang bab ini, maka berarti apa? Yang dia inginkan adalah Sa'id bin Al-Musayyib, dia mengatakan bahwa orang yang berwudu, kemudian dia kemudian dia mimisan, maka wudunya adalah batal. Ini menurut Imam Sa'id bin Al-Musayyib dan Imam Malik. Tapi Imam Ahmad mengatakan,
Imam Ahmad mengatakan bahwa, kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa mimisan itu batal wudunya. Tapi yang menarik itu adalah jika, kata Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, jika saya sholat di belakang orang yang mimisan, dan dia meyakini tidak batal sholatnya, sedang saya meyakini bahwa batal sholatnya, apakah saya boleh sholat di belakang orang tersebut? Kira-kira jawaban kalau kita, nggak boleh kan pasti. Kalau Imam Ahmad nggak jawabannya. Kata beliau, subhanallah, apakah kita tidak mau menjadi makmum Sa'id bin al-Musayyib? Dan apakah kita tidak mau menjadi makmum Imam Malik rahimahullah? Ini yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Artinya al-hirsu 'alal wahdati wal ukhuwati wal jamaah. Yang dia kedepankan keinginan kuat untuk bersatu, berukhuwah dan berjamaah. Ada kisah lagi, ya. Disebutkan bahwa Sultan Muhammad bin Malik al-Mansur Qalawun pernah meminta fatwa kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah untuk menghukum mati beberapa qadhi, beberapa hakim. Mereka telah berfatwa untuk menggulingkan sultan dan membaiat orang lain, yaitu Jasankir. Jadi yang di ini adalah Jasankir. Nah, kemudian setelah itu juga mereka memprovokasi massa untuk memusuhi Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah menolak pembunuhan itu dan meminta sultan membebaskan mereka. Padahal mereka telah menzalimi Ibnu Taimiyah akibat perbedaan pendapat sengit dalam masalah cabang akidah. Bahkan, ya, perbedaan ini bahkan beliau malah mengampuni orang tersebut. Maka Ibnu Taimiyah ketika ditanya, jika engkau bunuh mereka, kata Ibnu Taimiyah, jika engkau bunuh mereka, engkau tidak akan dapati lagi ulama seperti mereka. Sultan mengatakan, mereka telah menyakitimu dan mencoba membunuhmu. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang telah menyakiti aku? Aku telah memaafkannya. Aku tidak ingin menang untuk diriku sendiri. Maka Ibnu Makhluk, salah satu qadhi, berkata, belum pernah kami menerima orang seperti Ibnu Taimiyah. Kami coba menyakitinya, tapi kami tidak mampu. Sedang ia dapat membalas kami, tapi ia memaafkan kami. Ini menunjukkan bahwa, ya, ketika berbicara tentang ini, maka, ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini menunjukkan bahwa, ya, bagaimana perbedaan terjadi antar beliau, tapi beliau yang diinginkan adalah bukan itu. Yang diinginkan oleh beliau adalah kaitannya dengan yang diinginkan oleh beliau itu adalah bagaimana bisa bersatu. Kemudian berikutnya, bermata Allah Subhanahu wa taala, ya, al-insafu wal adlu ma'al mukhalifin. Berikutnya adalah ini adab ikhtilaf. Kita harus bersifat objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Nah, kadang kita begini, Bro. Kalau sudah berbeda, udah pasti semuanya berbeda. Padahal harusnya kita bersifat objektif. Makanya, ya, salah seorang ulama, ya, mengatakan, ya, kaitan dengan bab ini di dalam Risalatul Ta'lim. Al-Ustadz Hasan Al-Banna, beliau salah seorang ulama di Mesir, beliau mengatakan, antakuna adilan sahihal hukmi fi jamil ahwal. Kata beliau, berlaku adil dan benar dalam menghukumi dalam segala hal. La yunsika al-ghadab al-hasanat. Jangan sampai kemarahanmu kepada orang lain membuatmu melupakan kebaikan. Kadang kalau kita marah, lupa kebaikan yang dia lakukan. Kemudian wala tughdi ainur ridha anis sayyi'at. Dan jangan juga rasa sukamu kepada seseorang menutupimu dari keburukannya. Wala tahmilukal khusumatu ala nisyanil jamil. Dan jangan pula permusuhan itu membawamu melupakan kebaikan. Wa taqulul haq, ya, dan katakanlah yang hak walau kana ala nafsika awala aqrabin nas ilaika wa in kana murra. Walau meskipun pahit atas dirimu atau orang yang dekat denganmu sama sekali. Ini disampaikan oleh Al-Ustadz Hasan Al-Banna ketika membahas tentang bab ini. Ini pentingnya kita selalu menjaga ukhuwah, kita selalu bersifat objektif. Jadi kalaupun kita ada perbedaan, kita selalu bersifat objektif dan adil terhadap yang berbeda. Mungkin bisa jadi, ibarat Allah SWT, kita berbeda. Ibu cetai berprinsip bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan batal. Yang satu enggak, ya kita tetap aja harus objektif. Ketika yang dia katakan benar, ya kita akui itu kebenaran. Maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah al-munaqasyatu tahta dilalil ukhuwah. Ini di sini ada ungkapan berdiskusi dalam naungan ukhuwah. Seandainya ada perbedaan, ayo kita diskusikan. Mungkin mangga kalau ibu-ibu mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan, ya sudah ada yang di chat room, satu nanya. Ya mangga kalau ada pertanyaan, ya. Tidak mesti kaitan dengan pembahasan ini, ya. Tapi kita lihat di sini, berdiskusi di bawah naungan ukhuwah. Ini ada ungkapan diskusi di bawah naungan ukhuwah. Tapi di rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Diskusi dalam naungan ukhuwah ini menarik. Kalau kita terjadi perbedaan, ya kita diskusikan. Makanya, ya, Al-Ustadz Hasan Al-Banna menyebutkan di dalam 20 prinsip. Kata beliau, wal khilaful fiqhi, perbedaan dalam masalah fikih. Fil furu'i, dalam masalah cabang. Ini tadi, perbedaan fikih dalam masalah cabang. La yakuna sababan lit tafarruq, jangan menyebabkan kita berpecah belah. Fid dini, dalam urusan agama, wala yuaddi ila khusumah, jangan juga sampai kita bermusuhan, kata beliau. Wala baghdha, khusumah adalah jangan sampai kita bermusuhan, ada kebencian di situ. Walikulli mujtahidin ajruhu, setiap mujtahid punya balasannya masing-masing, punya pahalanya masing-masing. Di sini wala mani minat tahqiq al ilmi, dan tidak ada salahnya kita melakukan kajian, ya, secara ilmiah. An-nazih fi masailil khilafi lil hubbi fillah. Maka tidak ada salahnya kalau kita mau berdiskusi, ya, dalam masalah hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sebentar Bu ya, ada telepon. Nah, halo, mana mati? Siapa? Sebentar Bu ya. Kembali ya. Jadi al-munaqashatu tahta dilalil ukhuwah. Kita berdiskusi dalam naungan ukhuwah, ya. Kita berdiskusi dalam naungan ukhuwah. Nah, ini adalah sehingga apa? Kalau ada perbedaan ya nggak apa-apa kalau kita ingin diskusi. Diskusi tapi landasannya apa? Diskusi itu adalah landasannya ukhuwah, landasannya persaudaraan. Karena kalau kita sudah diskusi, landasannya persaudaraan, ya. Landasannya persaudaraan, ini akan memudahkan kita semua. Sehingga tidak ada lagi merasa saya paling benar dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ibarat mata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi pembahasan tentang diskusi, ya. Kemudian adalah berikutnya yang perlu kita lakukan juga adalah ijtinabut ta'assub. Jauhi yang namanya fanatisme. Ini. Jauhi yang namanya fanatisme. Karena kalau sudah fanatik, udah masalah ambiar. Kalau sudah fanatik, udah dan ini bukan ustadz saya. Sehingga ini tidak dibolehkan. Sehingga di dalam prinsip ke-6, di antara 20 prinsip yang ditulis oleh Ustadz Hasan Al-Banna, wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak. Setiap ucapan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditolak. Illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang illal ma'sum. Siapakah al-ma'sum? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kecuali al-ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi kalau kita berbicara tentang ini mau apa? Bisa diambil, bisa ditolak yang namanya ucapan tersebut. Kecuali siapa? Kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibarat mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang kaitan dengan bab ini, maka ijtinabut ta'assub, hindari yang namanya ta'assub, hindari yang namanya debat yang namanya fanatisme. Kenapa? Karena ucapan orang bisa diterima juga bisa ditolak. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian berikutnya adalah adamul inkar fi masailil fil khilafil mu'tabar as-sa'il. Kita tidak boleh mengingkari perbedaan yang mu'tabar, yang diakui dan diperbolehkan. Kalau ada perbedaan dia sebutkan. Masalah pilihan ya babnya beda. Contohnya saya kalau ditanya, Ustaz bagaimana hukum kunut subuh? Saya sampaikan kunut subuh itu ya ada dua. Jadi kalau kita berbicara tentang kunut subuh, contohnya kunut subuh ini pendapatnya ada dua, maka bagaimana? Ya boleh-boleh aja, silahkan saja. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, kunut subuh bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau bertanya, Ustaz pilih mana? Ini kan berarti pilihan saya. Kalau berbicara tentang pilihan saya, ya udah, nggak masalah. Gitu. Berarti saya memilih pendapat A. Karena memilih pendapat A, ya udah selesai. Gitu. Berarti kita kaitan dengan bab ini? Ya intinya adalah kalau kita berbicara tentang ini berarti kita berbicara tentang bagaimana perbedaan ini adalah harus kita sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan ini adalah menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kaitan dengan bab ini. Tadi kembali ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ikhtilaf, berbicara tentang perbedaan ini itu berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang
Ini adalah boleh atau tidak boleh. Di sini adalah ada perbedaan para ulama. Kita terima. Kita tidak boleh mengingkari. Tapi tentu kita punya pilihan masing-masing, itu bab lain. Jadi kalau kita ada pilihan masing-masing, tentu itu adalah babnya lain. Kita mungkin punya pilihan, ya udah pilihan ini kita terima. Jadi kalau kita punya pilihan, ya udah kita pilihan itu adalah ya kita apa? Ya, kalau kita ada pilihan, ya udah pilihan itu adalah kita terima saja, nggak masalah. Gitu. Kalau ketika ada terjadi perbedaan-perbedaan ini, maka perbedaan ini adalah kita terima saja, dan kita juga harus memahami bahwa memang perbedaan fikih itu pasti terjadi. Tidak mungkin perbedaan fikih ini tidak terjadi. Pasti akan terjadi yang namanya perbedaan tersebut. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang perbedaan-perbedaan ini, maka sekali lagi adalah kita semuanya pasti akan paham kaitan dengan bab perbedaan ini. Bahwa perbedaan ini pasti akan terjadi, dan kita tidak boleh menafikan kaitan dengan perbedaan ini. Jadi kita tidak boleh menafikan bahwa perbedaan ini pasti terjadi. Dan kita sekali lagi adalah kaitan dengan bab ini adalah tidak boleh kita menafikan. Sekali lagi adalah kaitan dengan perbedaan. Kenapa kita tidak boleh menafikan kaitan dengan perbedaan ini? Karena sekali perbedaan ini pasti terjadi. Makanya tadi disampaikan bahwa kaitan dengan bab perbedaan ini, ya, kita tinggal bertoleransi saja kaitan dengan bab perbedaan ini. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang perbedaan ini, ya, kalau kita berbicara tentang bab perbedaan ini, maka berikutnya adalah tarkul mustahabat li ta'lifil qulub. Ya, ada kalanya kita meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ya. Jadi kita meninggalkan perbuatan sunnah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi ada kalanya sekali adalah kita meninggalkan sunnah untuk apa? Untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Jadi ada kalanya kita meninggalkan hal-hal yang sunnah untuk apa? Menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah terjadi. Ini betul-betul terjadi. Dan kisah ini adalah perlu kita jadikan pelajaran. Bagaimana ya ketika Imam Syafi'i ketika itu berkunjung ke perkampungan Imam Abu Hanifah. Ketika berkunjung ke perkampungan Imam Abu Hanifah tersebut, Imam Syafi'i ketika itu kita tahu bahwa mereka harusnya kunut. Sebentar, guys, ada ini dari istri saya lagi di luar. Subhanahu wa taala kembali tadi bahwa meninggalkan yang mustahab demi menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ini adalah yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya adalah ya, ini kalau kita berbicara tentang ikhtilaf, berbicara tentang perbedaan ini, maka yang terakhir adalah yang perlu saya sampaikan di sini adalah kaitan dengan etikanya, kaitan dengan adabnya itu adalah setelah kita tarkul mustahabat li ta'lifil qulub. Kemudian berikutnya adalah adamul khawdi fi ma laisa wara'u amal. Meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal. Nah, ini kan penting. Jadi kita semuanya adalah hindari hal-hal yang tidak membuahkan amal. Contohnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat di bulan? Lah kita ke bulan juga entah kapan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh para ulama tentang bab ini. Maka sekali lagi adalah ini sangat penting buat kita semuanya kaitan dengan adabul ikhtilaf. Etika berbeda pendapat ini. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang disampaikan, nanti saya lanjutkan kembali, tapi kelihatannya di chat room ada beberapa pertanyaan, langsung saya jawab saja mungkin, dan langsung saya jawab mungkin, dan langsung saya bacakan saja pertanyaan-pertanyaan ini ya, kaitan dengan pertanyaan yang ada di chat ya. Ada dua pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama adalah dari Bu Aliane Dewi ya. Ini akunnya ya. Dari Bu Aliane Dewi, ini kaitan dengan pertanyaannya tentang ada pertanyaan tentang bagaimana Ustadz memakai ShopeePay, GoPay, Etol dan lain sebagainya, apakah dibolehkan dalam hukum fikih? Tapi Bu ya, mungkin ini beda ya kaitan ShopeePay, GoPay dan Etol. Kalau kita berbicara tentang Etol, ini kan kaitan dengan berbicara tentang uang digital ya sebenarnya. Kalau Etol ini adalah
para ulama mengatakan, termasuk di MUI juga mengatakan, etol ini sebenarnya tidak boleh secara hukumnya. Karena pertama apa? Etol ini adalah karena tidak ada jaminan buat konsumen. Coba Bu, kalau etol kita hilang, kira-kira bisa nggak kita minta ganti rugi? Nggak ada kan? Nah, tetapi karena belum ada ya, etol yang apa di bawah lembaga keuangan syariah, maka penggunaan etol itu dibolehkan dalam rangka itu saja. Jadi itu ya, hukum asalnya adalah saya baca dari beberapa fatwa gitu kaitan dengan hukum etol ini, maka ya sebenarnya itu tidak dibolehkan kaitan dengan hukum etol ini. Tetapi ya dibolehkan digunakan karena memang itu kan sesuatu hal yang mau tidak mau. Kalau ada pilihan bayar cash, dibayar cash. Cuman kan sekarang ada nggak pilihan bayar cash? Kan nggak ada ya kaitan dengan ini. Makanya di sini adalah tentang imani. Tentang apa imani ini disampaikan, saya bahas di sini apa yang disampaikan oleh Ustaz Erwandi ya. Ini disebutkan saat ini masyarakat umumnya menggunakan fasilitas imani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menggunakan jasa tol, kemudian komuter lain. Bagaimana pandangan fikih? Mohon penjelasannya. Ini adalah kaitan dengan etol dulu ya, karena imani. Nah, maka kata beliau, penggunaan imani konvensional yang saat ini berlaku diperkenankan menurut fikih jika belum ada alternatif syariah. Jadi sebenarnya dibolehkan karena belum ada alternatif imani syariah. Dan ada kebutuhan nyata untuk memenuhi hajat primer dan sekunder masyarakat. Dan semaksimal mungkin memanfaatkan imani diterbitkan oleh bank syariah sebagai alternatif jika tersedia. Ini adalah disampaikan oleh Ustaz Erwandi ketika ditanya tentang bab ini. Nah, kemudian Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala di pertanyaan ini, kesimpulan tersebut berdasarkan telaah terhadap fatwa dan maslahat berikut. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit kartu. Kan berbagai macam ya, ada bank ini, ada kartu ini, dan lain sebagainya. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media server atau chip. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit, kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Ini kan ketika berbicara tentang apa imani yang berbentuknya seperti ini. Nah, dalam praktiknya sebagai jasa transportasi menjanjikan kartu imani sebagai satu-satunya alat pembayaran. Contohnya kalau kita masuk tol, kan nggak mungkin Bu, menggunakan cash sekarang. Atau sekarang mungkin juga busway atau komuter lain, itu kan harus menggunakan imani gitu. Nah, karena kondisi seperti ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi di kita ada MUI itu punya lembaga fatwanya, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, dalam fatwa nomor 116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan tentang kriteria imani syariah. Imani sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya real sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ujroh. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di bank syariah. Keempat, dalam kartu imani dalam hal kartu imani hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, sekarang kan kalau kartu imani kita hilang semua nggak? Hilang kan? Nah, sehingga ini kalau kita berbicara tentang imani. Kemudian yang kelima, akad antara penerbit dengan pihak dalam penyelenggara imani, ya contohnya pedagang dan lain sebagainya adalah akadnya adalah akad ijarah, nah, atau wadiah bil ujroh. Ini kan penitipan tapi dengan ujroh. Sedangkan akad penerbit dengan kita sebagai pengguna, maka akadnya adalah wadiah, titipan atau qard, hutang pihutang. Nah, ini yang jadi masalah ketika qard ini. Nah, kan nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. C, akad antar penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, imani yang berlaku saat ini diperkenankan jika memenuhi hajat ataupun semi darurat karena belum tersedia fasilitas imani syariah. Jadi ini kaitan dengan etol Bu ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kaitan dengan ya bahasa kitanya sekarang adalah uang digital. Ya, uang digital. Contohnya kan sekarang kita belanja, contohnya kalau kita beli makanan kan, punten ya di sini disebutkan GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya. Bagaimana? Kalau kita berbicara tentang ini, tentang uang digital ini, ya, maka kalau kita berbicara tentang uang digital ini, maka uang digital adalah fitur yang netral, yang bergantung pada substansi dan barang yang diperjualbelikan. Jika dengan fitur ini pengguna bisa memenuhi hajat-hajat primer yang halal dengan mudah, maka tingkat kepentingan aplikasi ini bernilai sama. Seperti membeli barang tanpa harus menyediakan dana tunai di dompetnya dan tanpa harus datang ke tempat dia merchant jualan tersebut. Maka al-wasailulah ahkamul maqasid. Sarana-sarana ini memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tentang uang digital ini. Sehingga tadi sudah disampaikan terhindar dari transaksi yang dilarang, kemudian bank penampung juga adalah bank syariah dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah adalah
Kan kaitan dengan e-money ini, yang jadi masalah diskonnya kan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan e-money dan itu aman, uang digital itu aman, nggak masalah. Ya. Jadi fikih uang digital bagaimana? Kesimpulannya adalah jika terhindar dari transaksi yang dilarang, boleh. Ya. Akarnya legal-legal saja. Kemudian yang kedua, bank penampungnya adalah sebisa mungkin adalah bank syariah, lembaga keuangan syariah, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 116 tahun 2017. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, ini kan ada diskon dan cashback dari uang digital itu. Kalau kita contohnya menggunakan aplikasi ojek online, dan ketika kita menggunakan uang digital, contohnya adalah gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, memang ada dua pandangan ulama. Sebagian mengatakan itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena ketika kita menyetorkan uang, ya, ke uang ke tadi e-money, ShopeePay dan sebagainya, itu kan sesungguhnya kita meminjamkan uang. Ketika kita meminjamkan uang, ada kaidah fikih mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaat, maka itu adalah termasuk riba. Nah, itu kan berarti karena di situ ada riba, maka jadi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tadi, ya contohnya tadi kalau kita GoPay, kemudian juga kaitan dengan GoPay, kalau ojek itu kan ada Gojek, GoPay, kemudian kalau kalau pakai Grab itu kan ada GrabPay gitu, seperti itu. Maka ini dilarang, kenapa? Karena kita sama dengan meminjamkan uang ke mereka. Mereka uang digunakan, kemudian nanti kita dapat jasa layanan dan kita dapat diskon. Nah, yang jadi masalah tuh diskon ini. Karena ada kaidah fikih mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi sebagian lagi mengatakan diskon tersebut diperkenankan jika dana yang ditempatkan di pengguna dompet digital itu digunakan oleh penerbit dengan diskon yang diberikan atas inisiatif penerbit tanpa syarat. Jadi diskon itu memang tanpa syarat dari kita, ya mereka saja memberikan diskon. Yang kedua, tidak digunakan oleh penerbit uang digital tersebut. Sedangkan jika digunakan oleh penerbit dengan diskon yang dipersyaratkan, maka menjadi riba. Dan uang tersebut tidak digunakan, dalam konteks tidak digunakan, tidak diusahakan. Sehingga dia katakan, saya akan ngasih bonus kepada kamu, tapi uang itu akan saya gunakan untuk bisnis dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan. Kaitan dengan poin ini. Pertama, sebagai gambaran, promo diskon atau cashback itu salah satu strategi marketing kan sebenarnya. Pada saat yang sama menguntungkan pengguna, dan saat yang sama menguntungkan pedagang. Ya. Jadi pengguna untung, pedagang juga untung. Pedagang banyak yang beli, pengguna kita sebagai pengguna adalah dapat diskon. Nah, di antara keuntungan penerbit adalah cash in dan cash out. Jadi kalau penerbit kartunya uang digital itu ShopeePay, GrabPay, GoPay, dia mendapatkan uang awal. Uangnya duluan masuk, sedangkan nanti digunakannya kapan-kapan. Nah, atas segala ketika kita menempatkan uang, artinya semua dapat keuntungan. Kemudian contoh ya, diskon tersebut diberikan oleh penerbit. Misal si A top up 100.000 di rekening uang digital. Penerbit bisa menggunakan saldo pengguna tersebut kan. Kemudian si A membeli barang di toko C dengan harga 100.000 dengan diskon 30%. Menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Penerbit membayar kepada pedagang tersebut dengan harga penuh. Ini kan berarti semuanya dapat keuntungan. Nah, ini adalah kaitannya. Kemudian, apa kaidah fikih terkait diskon? Jika diskon terjadi dalam transaksi hutang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditor, artinya oleh kita yang menyimpan, itu termasuk riba. Tetapi jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama, itu bukan riba, tapi hibah. Nah, ini kan, sekali lagi ini ada, makanya tadi, sebagian ulama itu hibah. Ya. Karena tadi, ya, dia memberikan diskon, kan kita juga tanpa syarat dan sebagainya. Ya udah kita beli top up. Ketiga, kapan dana yang di top up pengguna di dompet digital sebagai titipan atau pinjaman? Ini jadi pertanyaan, kapan sebagai titipan, kapan sebagai pinjaman? Kalau titipan boleh kan? Ini kalau masalahnya jadi pinjaman. Kalau pinjaman kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jika penerbit tidak menggunakan dana pengguna tersebut, maka statusnya sebagai pinjaman. Artinya uang disimpan. Tetapi jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utang kepada pengguna. Jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat ada diskon, maka diskon itu menjadi riba. Salah satu indikator dipersyaratkan pengguna mau top up karena diskon. Ini kan berarti. Dan penerbit pasti memberikan diskon. Ini kan top up pasti dapat diskon. Dan kita menginginkan diskon. Tapi kan kadang ada diskon, kadang ada enggak, kan gitu. Beda lagi kaitan kan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka diskon dan cashback dari uang digital itu
bisa diperkenankan. Sekali lagi bisa diperkenankan, bukan diperkenankan terus-menerus. Bisa diperkenankan jika dalam transaksi jika dalam transaksi utang piutang tetapi tidak dipersyaratkan adanya diskon, dan jika penerbit tidak menggunakan dana titipan tersebut. Jika saat ini sudah tersedia uang digital syariah, tentu lebih baik kita menggunakan tadi uang digital syariah tersebut, dan menjadi kewajiban industri dan pihak terkait untuk menyediakan uang digital yang telah mendapatkan tadi fatwa dari Dewan Syariah Nasional kaitan dengan bab ini. Sehingga ada ya fatwa DSN MUI nomor 116 kaitan tentang uang elektronik syariah. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini, Bu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang SOFE, GoPay, ETO, dan sebagainya, tadi adalah kembali kepada fatwa MUI tersebut. Apakah sudah sesuai dengan fatwa atau tidak? Nah, tadi masalahnya adalah jika itu sebagai pinjaman. Maka kalau sebagai pinjaman itu dilarang menurut ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Bu Anita Lesmanawati. Ya. Ustaz izin bertanya, apakah definisi sunnah itu betul jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak ada dosa? Bukankah ketika tidak melakukan sunnah di dalamnya ada kerugian? Gini Bu ya. Jadi gini, ketika sunnah ini tergantung maknanya apa? Kalau sunnah maksudnya hadis adalah perkataan, perbuatan, dan yang dibiarkan oleh Nabi SAW itu namanya adalah sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah juga bisa jadi maknanya adalah tadi dalam hukum fikih bisa jadi sunnah maknanya lawan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Nah, berarti kan beda. Contohnya sholat subuh itu kan bagian dari sunnah. Maksud sunnah di sini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Tapi ada orang yang datang ke kubur, menyembelih kambing di kuburan, itu kan berarti sesuatu yang dilarang. Itu bid'ah. Itu bisa jadi maknanya adalah sunnah dan bid'ah. Tetapi kalau sunnah dalam fikih adalah ketika dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Contoh, sholat rawatib. Kalau tidak dikerjakan dosa nggak? Enggak. Tapi kalau dikerjakan dapat. Nah, tapi juga tadi disampaikan, memang kita sebagai orang yang beriman, ketika kita bisa menjalankan sunnah Nabi, dalam konteks ini adalah amalan-amalan tambahan, selain amalan wajib, ya jangan sampai kita abaikan. Kalau ada zakat, ada zakat yang sifatnya wajib, tapi juga ada sodakoh. Kalau kita tidak bersodakoh gimana? Ya boleh-boleh saja. Orang sodakoh hukumnya sunnah. Cuman kalau kita mampu bersodakoh, kita tidak bersodakoh, maka di situ ada kerugian. Jadi kalau dari sisi hukum fikih, sunnah itu betul dilaksanakan dapat pahala, tapi tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi bagi kita orang beriman, ketika ada amalan sunnah yang kita mampu menjalankannya, jangan ditinggalkan. Karena itu kan jadi kerugian. Maksudnya apa kerugian kita? Kita kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Contoh Bu ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat duhur, kita ada kesempatan untuk qobliyah duhur dulu, ba'diyah duhur dulu. Kemudian kita tinggalkan. Datang waktu asar, bisakah kita menjalankan sholat sunnah itu? Kan tidak bisa. Nah, ini maksudnya adalah apa yang disampaikan Bu Anita, ya tadi maksudnya adalah kalau sunnah secara hukum fikih seperti itu. Tapi kita sebagai orang beriman tentu jangan sampai kita menyepelekan amalan sunnah ini. Itu barangkali ibarat Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika berbicara ada dua pertanyaan ya. Ya, ada dua pertanyaan, kemudian ada pertanyaan ketiga. Pak Ustadz, apakah memelihara jenggot itu kan hukumnya sunnah? Tetapi apakah kalau tidak dipelihara dengan baik, jadi tidak enak dipandang? Tetapi mengapa itu dalil sunnah Nabi? Boleh nggak? Nah, ini kan Bu ya, kaitan dengan hukum jenggot. Ini kan buat bapak-bapak ya. Ini kan buat bapak-bapak. Bagaimana kaitan dengan jenggot itu? Ini adalah, kalau kita berbicara tentang ini, tadi sekali lagi adalah maksud sunnah di sini apa? Apakah sunnah itu adalah ajaran Islam, ya? Atau sunnah itu apa maksudnya? Baik, kita bahas di sini Bu ya, kaitan dengan hukum jenggot, ya. Hukum jenggot bagi laki-laki, ya. Hukum jenggot dalam Islam itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara tentang tentang jenggot ya di dalam Islam, ya. Memang ada beberapa pandangan para ulama tentang ini, ya. Yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa memelihara jenggot itu adalah bagian dari ajaran syariat. Tapi kita bahas dulu kaitan dengan jenggot ini. Ini banyak pertanyaan ya jadinya. Tapi ya, apa-apa. Tapi yang pertama kaitan dengan bab jenggot ini. Sebentar, saya ya. Ini kaitan dengan bab dari Ibu saya nggak tahu ya, ini kayaknya namanya mungkin punya putranya atau siapa. Jenggot itu dalam bahasa Arab disebut dengan lihyah. Lihyah. Jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan nama juga untuk rambut yang tumbuh pada cabang dan dagu. Jadi
yang namanya jenggot itu kan suka ada di sini, Bu. Bahasa kita mah jambang ya. Kan jenggot itu sebenarnya yang tumbuh di sini, termasuk juga tumbuh di sini. Kalau saya hanya tumbuh di sini saja. Kalau orang Arab kan biasanya ada yang tumbuh di sini juga. Itu jenggot. Nah, kata Imam Nawawi mengatakan, adapun mengenai bulu cabang, terdapat dua pendapat. Namun yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh jumhur mayoritas ulama, itu termasuk hukum jenggot. Ya, jadi kata apa? Dalam kamus Al-Munjid, jenggot itu adalah rambut yang terdapat pada dua pipi dan dagu. Artinya di sini. Mungkin kalau ibu-ibu lihat orang-orang Arab kan ada jenggot di sini. Ini definisi jenggot. Nah, kemudian, ya, bagaimana kaitan dengan jenggot ini? Ya, jenggot ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi mengatakan, ya dari Zaid bin Arqam, ia berkata Rasulullah bersabda, "Malam ya'khud min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Nah, ini kan Rasul memerintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Itu jelas, ada dalilnya. Kita disuruh untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis bagi bapak-bapak. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Nah, kemudian kata Ibnu Umar mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencukur kumis dan peliharalah jenggot. Dalam hadis lain mengatakan, bersungguh-sungguhlah dalam mencukur kumis dan biarkanlah jenggot dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Ini perintah kan? Artinya kalau kita lihat di sini bahwa memelihara jenggot dan mencukur kumis itu memang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak dalil-dalil lain. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bagaimana perilaku Rasul. Tadi kan perintah Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul memang memelihara jenggot dan mencukur kumis. Ini kalau kita lihat kaitan dengan Rasulullah SAW, ya, kaitan dengan jadi Rasul memelihara jenggot dan Rasul adalah mencukur kumis. Ini kalau kita lihat perbuatan Nabi SAW. Nah, terus bagaimana kaitan dengan fatwa para ulama tentang hukum jenggot ini? Ya. Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa haram bagi laki-laki memotong jenggot. Jadi tidak boleh memotong jenggot, haram hukumnya. Nah, ini kan tadi kalau kita berbicara tentang, nah yang dimaksud dengan sunnah Nabi ini apa? Gitu kan perlu disampaikan. Nah, ini Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Malik mengatakan haram mencukur jenggot. Tidaklah mencukur jenggot kecuali orang yang berlagak wanita atau banci dari kalangan laki-laki. Ini kata Imam Malik mengatakan seperti itu. Nah, kemudian tadi kembali kepada perkataan Imam Abu Hanifah, wajib memotong yang panjangnya melebihi 1 genggam. Kata Imam Abu Hanifah, maka disuruh memajangkan jenggot. Tapi kalau sudah 1 genggam begini, Bu, nah berarti dipotong. Kata Imam Abu Hanifah kaitan dengan bab ini. Imam Syafi'i, ya, Madhab Syafi'i mengatakan bahwa, ya, disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um tentang keharaman mencukur jenggot, begitu pula yang dinyatakan oleh Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i dan Imam Al-Halim kemudian Imam Al-Halimi Asy-Syafi'i di dalam kitab Syu'abul Iman. Ini kaitan dengan Madhab Hambali juga mengatakan seperti itu. Dengan demikian para ulama 4 madhab dahulu, ya, mengatakan bahwa mereka telah sepakat bahwa mencukur semua jenggot adalah terlarang. Sebab telah melakukan perubahan ciptaan Allah dan menjadi jelek. Jadi kalau dicukur habis, ya, kalau kita melihat fatwa ulama 4 madhab itu, maka diharamkan. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dirapikan, kan pertanyaan ibu kan tadi begini. Kalau tidak dipelihara dengan baik kan jadi tidak enak dipandang. Tetapi memakai dalil itu sunnah Nabi. Jadi kan bagaimana kalau dirapihkan jenggot itu? Nah, fatwa ulama masa kini diantaranya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa di dalam kitabnya buku halal dan haram, perintah Rasul mengandung pendidikan bagi umat Islam agar memiliki kepribadian tersendiri. Karena berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan orang Majusi. Berbeda dengan orang kafir, lahir dan batin yang tersembunyi atau yang nampak. Terlebih, kata beliau, dalam hal mencukur jenggot, ada unsur-unsur menentang fitrah dan menyerupai perempuan. Sebab jenggot adalah lambang kesempurnaan laki-laki dan tanda yang membedakan dengan jenis lain. Ia juga mengatakan kebanyakan orang-orang Islam mencukur jenggotnya lantaran mereka meniru musuh-musuh mereka, kaum penjajah negeri mereka, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana biasanya, orang-orang kalah senantiasa meniru orang-orang yang menang, karena melakukan itu jelas merupakan perintah Rasul agar berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka telah lupa, ya, mereka telah lupa terhadap larangan Nabi tentang menyerupai orang kafir. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang menyerupai satu kaum, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, dan seterusnya. Ini yang disampaikan oleh Dr. Al-Qaradawi dan para ulama lain kaitan dengan bab jenggot ini. Maka ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara, ya, kesimpulan, mungkin saya langsung kesimpulan saja. Kalau kita berbicara tentang jenggot dan kumis ini menurut sunnah, kaul sahabat, maksudnya sunnah itu hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat, imam dari 4 madhab,
Dan para imam masa kini, ulama-ulama masa kini, sesungguhnya ini bukanlah masalah roisiyah, bukan masalah pokok dalam agama, dan bukan pula masalah akidah yang tidak sepantasnya dijadikan bahan polemik. Namun masalah ini juga masalah masalah ini adalah masalah khilafiyah yang memang para ulama menyampaikan tentang bab ini. Jadi kaitan dengan bab ini adalah tadi, ya tentu kita berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi SAW dengan memanjangkan jenggot. Tapi kalau ada yang jenggotnya dirapihkan dan sebagainya, yang mengatakan, oh dasar kamu bencong, kamu banci dan sebagainya. Tentu ini tidak dibolehkan. Karena kalau kita lihat di sini, para ulama memang, ya, para ulama tambahan ya kaitan dengan ini. Apa hukum memendekkan kumis dan sebagainya? Nah, kalau kita lihat di sini adalah, kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti memang ini adalah sunnah Nabi. Dalam konteks sunnah Nabi itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Cuma tadi, apakah itu hukumnya haram ketika kita mencukur sama sekali? Atau bagaimana kaitan dengan hukum merapihkan dan lain sebagainya. Sehingga kalau tadi pertanyaan Ibu tadi, bolehkah gitu ya, bahwa ini adalah kita merapihkan jenggot, maka sebagian ulama kalau kita lihat di sini, ya boleh-boleh saja, sebagaimana tadi kata Imam Abu Hanifah ketika mengatakan kalau lebih dari satu genggam ya dirapihkan. Sebagian lagi mengatakan ya jangan, karena memang begitulah jenggot dibiarkan. Ini memang masalah khilafiyah, kaitan dengan bab ini, kita tidak bisa mengatakan harus dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi, ya saya lebih menjaga kaitan dengan bab jenggot ini, saya biarkan saja gitu ya, apa adanya, sehingga kita menghindari kaitan dengan bab ini. Tapi saya juga tidak akan mengatakan, oh ini jenggotnya dicukur berarti ahli bid'ah. Saya juga tidak berani mengatakan seperti itu. Maka kalau tadi pertanyaan Ibu, ya enggak saja jika meyakini seperti itu. Kemudian berikutnya dari Bu Gita ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Ustadz, bagaimana tata cara sholat berjamaah hanya berdua dengan anak yang belum balik? Apa boleh berniat sholat berjamaah dan mengeraskan suara untuk sholat subuh, maghrib, dan isya? Ya kalau kita dengan anak yang belum balik, ya tentu kita ajarkan mereka, dan ketika sholat maghrib, isya, dan subuh, ya memang dianjurkan kita mengeraskan suaranya. Ya seperti itu. Dan kita jadi imam, ya tentu ini hanya mengajarkan saja. Ya tentu niat kita adalah niat berjamaah, ya nggak masalah. Karena sahabat Nabi juga dulu ada anak yang usia 6 tahun, maka mereka jadi imam. Ya tentu 6 tahun kan belum balik. Jadi boleh-boleh saja ya Bu, kalau kaitan dengan bab ini. Ya gimana caranya? Nah mungkin kalau Ibu berdua dengan anak perempuan, maka ya Ibu berdempetan. Atau sebagian ulama mengatakan mundur sedikit. Tapi contohnya kalau anak ibunya kebetulan yang belum baliknya itu dua, ya dua-duanya di belakang. Dua-duanya di belakang jika berdua seperti itu. Jadi caranya adalah tadi ya sholat seperti biasa saja. Niat kita berjamaah, niat berjamaah. Karena tadi kalau kita lihat di zaman Nabi SAW juga dulu ada sahabat Nabi yang baru 6 tahun, ya tentu belum balik kan. Dia sholat, dan ketika itu sholat ya berjamaah biasa saja. Jadi silakan saja, tidak masalah. Ibu tetap sholatnya niat berjamaah, niat sebagai imam di rumah, dan tentu adalah perintah Nabi SAW kan, perintahkan anak-anak kalian di usia 7 tahun untuk sholat. Dan kemudian yang kedua, setelah diperintahkan 7 tahun untuk sholat, maka berikutnya adalah kata Nabi SAW, setelah diperintahkan 7 tahun untuk sholat, maka 10 tahun kalau tidak mau sholat dipukul. Artinya kan ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk menjalankan sholat, dan tentu ini adalah dia belum balik ketika berbicara tentang bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ada di chat room sudah terjawab semua. Saya kembalikan dulu ke Bu Pipit. Mungkin barangkali ada yang mau langsung bertanya melalui raise hand, ya, melalui suara langsung, tidak mesti melalui chat, mangga ya kalau ada mau pertanyaan. Mangga Bu Pipit, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi. Iya Pak Ustadz, mohon. Mangga ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung. Ada mungkin kayaknya sudah pada di chat ya Pak Ustadz. Atau mungkin sedikit masih ada waktu Bu ya. Ini ya. Ada yang perlu saya sampaikan, mungkin kaitan dengan fikih wanitanya ya, kaitan dengan bab ini. Mungkin ini yang ada beberapa pertanyaan yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu gitu ya. Kaitan yang pertama adalah bagaimana hukum memakai pil penunda haid. Iya betul ya, pil penunda haid ya, bukan pil pemberhenti haid ya. Pil penunda haid ketika bulan Ramadan tiba. Karena kan sebentar lagi kita bulan Ramadan, maka boleh nggak ya seperti kita memakai pil penunda haid ketika Ramadan tiba ataupun ketika mau menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini, hukum asalnya boleh. Ya hukum asalnya itu adalah boleh. Tidak apa-apa kalau kita mau memakai seperti itu. Tidak ada dalil yang melarang asalkan tidak membahayakan, tapi bagusnya dikonsultasikan ke dokter dulu. Ya dikonsultasikan ke dokter, tapi lebih baik kalau saran saya adalah nggak usah deh pakai pil-pil anti haid dan sebagainya. Biarkan pil penunda haid, biarkan normal seperti biasa saja. Bahkan saya kalau ada yang mau umroh pun udah normal saja.
nggak usah pakai pil penunda haid segala. Karena itu juga kan mengganggu siklus haid. Walaupun secara hukumnya boleh, tapi tetap dikonsultasikan ke dokter. Karena disebutkan Ibnu Umar su'ila anil mar'ah tashrabud dawa liyartafi ahidha litanfira. Maka Ibnu Umar pernah ditanya, sahabat Nabi bernama Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum meminum obat untuk menghentikan haidnya. Saat ia pergi, litanfira falam yara ba'san. Maka kata Abdullah bin Umar tidak jadi masalah. Sami itu Ibnu Abi Najih yus'alu an dzalika falam yara bihi ba'san. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Abi Najih ketika ditanya tidak jadi masalah. Kemudian Imam Al-Bahuti mengatakan ya juju syurbu dawa'il mubahin li qatil haidi ma'am yadharar. Boleh bagi perempuan meminum obat yang mubah untuk menghentikan haidnya asalkan aman dari bahaya. Artinya boleh ya kalau ibu-ibu mau meminum pil penunda haid seperti itu. Kemudian ini sering pertanyaan, boleh nggak wanita haid tawaf? Hukum asalnya wanita haid tawaf itu tidak dibolehkan. Ya, ini adalah ijma para ulama. Tidak boleh dan tidak sah. Kecuali dibolehkan ya, dibolehkan bagi wanita yang haid atau nifas melaksanakan tawaf itu dalam kondisi darurat. Gimana Bu dalam kondisi darurat itu? Contoh adalah seorang ibu, dia dari Indonesia menjalankan ibadah haji, sedangkan dia harus segera meninggalkan kota Mekah dan dia belum tawaf haji, belum tawaf belum disebut dengan tawaf ifadah. Itu kan rukun. Kalau belum tawaf ifadah kan berarti tidak sah kan hajinya. Si dia pulang ke Indonesia belum boleh berhubungan suami istri. Nah, sehingga kalau dia balik lagi ke Arab belum tentu ada waktunya. Maka kondisi seperti itu kan ini kondisi darurat. Maka kondisi seperti itu boleh-boleh saja bagi dia untuk tawaf. Tapi kalau dalam kondisi normal ya tidak dibolehkan. Termasuk juga tadi ya ketika tawaf. Makanya tawaf tawaf wada, tawaf perpisahan bagi wanita haid dan nifas itu boleh dia tidak menjalankan tawaf dan tawaf ketika sedang haid tersebut. Tapi ini ada pertanyaan lagi satu di chat, mungkin waktu juga sudah mau habis ya, tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu pertanyaan di chat ya. Mungkin nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali tentang kaitan dengan fikih, kaitan dengan wanita ini. Satu lagi Pak Ustadz Punten, apa hukumnya mainan anak-anak dan gambar-gambar anak-anak yang menurut manusia hewan dan yang sempurna? Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitan dengan mainan anak-anak, boneka bentuknya itu tidak masalah. Karena kalau boneka boleh. Ya, boneka kan karena dulu juga anak-anak sahabat juga main boneka ya. Artinya kalau boneka tidak dibolehkan. Ini yang jadi masalah adalah gambar anak-anak yang memang di situ ada ada gambar lengkap. Jadi begini, pertama kalau patung itu tidak dibolehkan. Kalau patung tidak dibolehkan. Yang kedua, bagaimana hukum melukis, menggambar makhluk bernyawa? Maka para ulama mengatakan tidak dibolehkan kita menggambar makhluk bernyawa dengan sempurna, kecuali mungkin ada kepentingan yang memang kecuali dengan itu. Ini kan bab edukasi. Tapi hukum asalnya adalah tidak dibolehkan. Kaitan dengan kita melukisnya. Nah, yang jadi masalah adalah kita membeli bagaimana? Gitu. Ya kalau kita membeli, anak-anak melihat itu ya bagi kita tidak masalah kalau itu. Yang jadi masalah adalah yang melukisnya itu. Atau penerbitnya itu kan yang jadi masalah. Ya kalau kita emang nggak masalah kalau kita dengan ada gambar ada majalah, ada koran dan lain sebagainya, di situ ada gambar dan lain sebagainya, ya bagi kita yang melihatnya tidak masalah. Ada lukisan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Cuman bagaimana kalau kita dipajang dan lain sebagainya? Tentu janganlah kalau ada lukisan makhluk bernyawa ya kita tidak boleh memajangnya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan foto? Nah kalau foto memang ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram foto itu kecuali dalam keadaan darurat, contohnya untuk pas foto untuk untuk KTP, untuk SIM dan lain sebagainya. Tapi sebagian ini mengatakan boleh-boleh saja karena foto itu bukan lukisan. Karena foto itu kan permainan cahaya seperti itu. Ini perbedaan para ulama kaitan dengan bab ini. Jadi pertanyaan dari Ibu Gita tadi ya kaitan dengan bab mainan, nah, ya. Kalau tadi kaitan dengan mainan anak-anak ya tidak masalah. Cuman bagaimana kaitan gambar-gambar anak-anak yang menyerupai manusia atau hewan? Nah, ini kan ya sebisa mungkin kalau ada alternatif yang lain, kita cari alternatif yang lain untuk menghindari perbedaan kaitan dengan bab ini ya, kaitan dengan bab ini. Jadi kalau ada gambar dan sebagainya bagi kita tidak masalah sebenarnya kan. Cuman yang dilarang itu adalah melukisnya itu. Ya walaupun Nabi SAW melarang kan ketika di tirai rumahnya itu kan ada gambar, kata Rasulullah turunkan gambar tersebut. Ini kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah. Kan itu kan ada lukisan. Cuman kan kalau buku itu apakah foto dan sebagainya itu kan
wallahu a'lam kita juga tidak mengetahuinya. Tapi tadi kalau ada alternatif yang lain, kita cari alternatif yang lain yang memang itu menjadikan contohnya kepalanya nggak ada dan sebagainya. Tapi seandainya tidak ada alternatif lain, contohnya juga bisa jadi buku-buku pelajaran sekarang, anak saya juga buku pelajarannya kan ada gambarnya. Ya gimana lagi? Kita juga tidak bisa menghindari kaitan dengan bab itu. Itu barangkali pertanyaan dari Bu Gita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka Bu Pipit, saya kembalikan ke Bu Pipit. Hatur nuhun Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kebaikan untuk Sebentar kita Bu, ada semua. pertanyaan lagi satu. Oh ada ya. Sebentar ya. Iya ya. Ustaz, kalau pakai foto keluarga dipasang di rumah bagaimana? Ini tadi Bu Yesa sampaikan itu khilafnya. Itu perbedaan pendapat ulama. Apakah foto itu termasuk lukisan atau tidak? Jadi kalau lukisan jangan. Tapi kalau foto keluarga boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan jangan. Karena itu kan foto. Karena foto ini adalah sama dengan lukisan. Sebagian lagi mengatakan enggak, foto mah bebas-bebas saja karena foto itu bukan lukisan, tapi itu permainan cahaya saja. Karena ini permainan cahaya berarti dibolehkan kita memajang foto keluarga dari sebagainya. Tapi mungkin sebisa mungkin kalau kita memajang foto keluarga mungkin memajangnya di ruang keluarga saja. Ya nggak usah di ruang tamu dari sebagainya gitu ya. Karena khawatir juga nanti ya ada orang-orang yang tidak suka dari sebagainya, kita bisa terkena penyakit ain dan sebagainya. Itu mungkin Bu kaitan dengan bab ini ya. Wallahu a'lam bishawab.